Terbaru, Erick Thohir resmi bocorkan kejutan besar jelang FIFA Matchday Juni. Rencana gila John Hartman bikin Eropa mulai waspada. 4 negara kuat siap jadi lawan, sementara pemain naturalisasi misterius dikabarkan sudah mendarat. Ini bukan sekadar uji coba, ini sinyal kebangkitan Garuda menuju level dunia. Simak berita berikut sampai selesai. Erick Thohir membocorkan kejutan besar jelang FIFA Matchday Juni, termasuk sinyal panas terkait pemain naturalisasi yang siap memperkuat skuad Garuda. Di saat yang sama, pelatih John Hartman tengah menyiapkan rencana ambisius untuk membawa timnas Indonesia naik level dengan strategi yang lebih fleksibel dan agresif. Setelah menutup FIFA Series 2026 dengan hasil cukup positif, Hartman menegaskan bahwa agenda Juni akan menjadi momen krusial untuk mematangkan taktik serta menemukan komposisi terbaik menuju Piala Asia AFC 2027. Ia optimistis dengan waktu persiapan yang lebih panjang, Indonesia tidak hanya mampu bermain atraktif, tetapi juga memiliki ketajaman mematikan di lini depan. PSSI pun bergerak cepat dengan membidik lawan uji coba berkualitas dari Eropa. Sejumlah negara seperti Italia, Serbia, Rumania, hingga Bulgaria masuk dalam radar sebagai calon lawan di FIFA Matchday. Menghadapi tim-tim tersebut bukan sekadar soal gengsi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan mental dan kualitas permainan Garuda agar terbiasa menghadapi tekanan tinggi. Terlebih, laga ulang melawan Bulgaria berpotensi menjadi ajang balas dendam setelah kekalahan tipis sebelumnya. Jika rencana ini terrealisasi, Stadion GBK bisa menjadi saksi bagaimana Indonesia mulai berani menantang kekuatan besar dunia. Di sisi lain, Erick Thohir juga menegaskan bahwa program naturalisasi terus berjalan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Fokus utama PSSI saat ini adalah memperkuat kedalaman skuad menghadapi padatnya agenda seperti FIFA Matchday, Piala AFF 2026, hingga rencana FIFA ASEAN Cup yang digagas Gianni Infantino. Kehadiran pemain diaspora diharapkan mampu menutup celah di lini tengah sekaligus meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan. Langkah ini menjadi bukti bahwa PSSI serius membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia bahkan dunia. Menariknya, perkembangan pesat timnas Indonesia kini mulai mendapat perhatian dari para pandit Eropa. Di tengah dominasi Thailand dan Vietnam di kawasan, Indonesia justru dinilai memiliki keunggulan dari segi kedalaman skuad dan variasi taktik. Meski begitu, tantangan terbesar tetap pada konsistensi permainan, terutama dalam menjaga stabilitas ketika pemain kunci tidak selalu tersedia akibat kalender FIFA. Ujian sesungguhnya akan datang di Piala Asia 2027, di mana Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim raksasa Asia. Kini, semua bergantung pada tangan dingin John Hartman untuk membuktikan bahwa Garuda mampu melampaui ekspektasi dan menjelma menjadi kekuatan baru yang benar-benar disegani di kancah internasional. Ketegangan jelang FIFA Matchday Juni pun semakin terasa. John Hartman dikabarkan tak hanya menyiapkan skema utama, tetapi juga beberapa formasi kejutan yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Ia ingin memastikan skuad Garuda mampu beradaptasi dalam berbagai situasi pertandingan, termasuk saat menghadapi tekanan tinggi dari tim-tim Eropa. Bahkan, dalam sesi latihan tertutup, Hartman disebut mulai menguji kombinasi pemain muda dengan pilar senior untuk menciptakan keseimbangan antara energi dan pengalaman. Jika eksperimen ini berhasil, Indonesia bisa tampil jauh lebih eksplosif dan sulit ditebak. Di balik itu semua, pergerakan PSSI juga semakin agresif. Selain mempercepat proses naturalisasi, Federasi tengah membuka komunikasi intens dengan sejumlah klub Eropa demi memastikan para pemain diaspora bisa dilepas tepat waktu saat agenda resmi FIFA berlangsung. Ini menjadi krusial, mengingat selama ini kendala terbesar Indonesia adalah tidak selalu bisa menurunkan skuad terbaik. Jika kali ini semua pemain kunci berhasil dikumpulkan, kekuatan Garuda bisa meningkat drastis dan menjadi ancaman nyata. Sorotan juga mengarah ke lini serang yang disebut-sebut akan mengalami perubahan signifikan. Hartman ingin menciptakan pola serangan yang lebih direct namun tetap efektif dalam penguasaan bola. Ia menargetkan adanya peningkatan produktivitas gol, sesuatu yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah. Dengan kombinasi pemain lokal yang lapar pembuktian dan pemain diaspora berpengalaman di Eropa, lini depan Indonesia berpotensi menjadi salah satu yang paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, atmosfer di dalam tim disebut semakin kompetitif. Tidak ada lagi jaminan tempat bagi siapapun. Setiap pemain harus bertarung di latihan untuk mendapatkan posisi utama.
Situasi ini justru dianggap positif karena mampu meningkatkan standar performa secara keseluruhan. Bahkan beberapa nama besar dikabarkan mulai terancam posisinya oleh pemain-pemain muda yang tampil impresif. Di level internasional, perhatian terhadap Indonesia terus meningkat. Beberapa media luar mulai menyoroti proyek jangka panjang yang sedang dibangun Erick Thohir bersama tim pelatih. Mereka melihat Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, melainkan proyek serius yang berpotensi meledak dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi jika hasil positif mampu diraih saat menghadapi negara-negara seperti Italia atau Serbia, maka reputasi Garuda bisa langsung melonjak drastis. Namun satu hal yang paling dinanti adalah momen pembuktian. Semua rencana besar ini hanya akan berarti jika diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan. FIFA Matchday Juni akan menjadi titik awal penilaian. Apakah Indonesia benar-benar siap naik level, atau masih harus berproses lebih lama? Satu yang pasti, dengan ambisi besar, strategi berani, dan dukungan penuh dari federasi, skuad Garuda kini berada di jalur yang tepat untuk menciptakan sejarah baru. Ketegangan kini benar-benar mencapai puncaknya. Di balik semua persiapan, John Herdman disebut menyimpan satu kartu truf terakhir yang sengaja dirahasiakan dari publik. Bocoran dari internal tim menyebutkan adanya skema permainan all-out press yang akan diterapkan sejak menit awal, sebuah strategi berisiko tinggi yang bisa membuat Indonesia tampil sangat dominan, atau justru terpukul jika gagal dieksekusi dengan sempurna. Inilah perjudian terbesar Herdman sejauh ini. Di sisi lain, Erick Thohir juga tidak tinggal diam. Ia dikabarkan turun langsung memantau perkembangan terakhir skuad, bahkan melakukan komunikasi intens dengan pihak FIFA terkait kepastian lawan dan jadwal resmi. Tekanan kini bukan hanya di pundak pelatih, tapi juga federasi. Karena jika proyek besar ini gagal di awal, kepercayaan publik bisa langsung runtuh dalam sekejap. Yang membuat situasi semakin panas, kabar mengenai pemain naturalisasi baru mulai bocor ke publik. Sosok ini disebut memiliki pengalaman bermain di level Eropa dengan karakter permainan keras, cepat, dan disiplin taktik. Kehadirannya diyakini bisa langsung mengubah wajah lini tengah Indonesia. Namun, pertanyaannya, apakah ia bisa langsung nyetel dengan gaya permainan Herdman? Atau justru butuh waktu adaptasi yang berisiko di laga krusial? Di dalam skuad sendiri, suasana makin panas. Latihan berlangsung dengan intensitas tinggi, bahkan beberapa kali terjadi tensi antar pemain saat sesi internal game. Tapi justru disitulah mental tempur Garuda sedang ditempa. Tidak ada lagi kata santai. Semua sadar, satu kesalahan kecil di FIFA Matchday nanti bisa menjadi bumerang besar. Sementara itu, bayang-bayang kekuatan Eropa seperti Italia dan Serbia terus menghantui. Mereka bukan hanya lawan uji coba, mereka adalah ujian mental, fisik, dan taktik yang sesungguhnya. Jika Indonesia mampu bertahan, bahkan mencuri hasil positif, maka dunia akan mulai melihat Garuda dengan cara yang berbeda. Tapi jika sebaliknya, kritik keras dipastikan datang dari segala arah. Semua kini mengarah pada satu titik, FIFA Matchday Juni. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung pembuktian, pertaruhan reputasi, dan mungkin awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia. Apakah Garuda akan terbang tinggi menembus batas ekspektasi? Atau justru jatuh di saat harapan sedang memuncak? Jawabannya tinggal menunggu waktu, dan satu peluit panjang yang akan mengubah segalanya. Dan ketika hari yang ditunggu akhirnya semakin dekat, tekanan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, ekspektasi jutaan pasang mata. John Herdman kini berada di titik di mana semua keputusannya akan dihakimi dalam 90 menit. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Bahkan susunan starting 11 pun disebut masih terus berubah hingga detik-detik terakhir, menandakan bahwa sang pelatih benar-benar mencari formula paling sempurna untuk menghadapi badai yang akan datang. Di balik layar, PSSI juga mulai menyiapkan skenario besar jika hasil positif berhasil diraih. Rencana uji coba melawan tim dengan ranking lebih tinggi mulai dibicarakan sebagai lanjutan dari proyek ambisius ini. Artinya, FIFA Matchday Juni bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju tantangan yang jauh lebih brutal di level dunia. Namun situasi semakin menegangkan saat kabar kondisi beberapa pemain inti mulai dipertanyakan. Kelelahan, cedera ringan, hingga adaptasi taktik menjadi faktor yang bisa mengganggu stabilitas tim. Dalam pertandingan selevel ini, kehilangan satu pemain kunci saja bisa mengubah segalanya. Dan disinilah kedalaman skuad benar-benar diuji, apakah cukup kuat, atau justru rapuh saat ditekan? Sementara itu, Erick Thohir terus memberikan sinyal optimisme kepada publik. Ia meminta supporter untuk percaya bahwa proyek ini sedang berada di jalur yang tepat.
Tapi di balik kata-kata optimis itu, tersimpan tekanan besar untuk membuktikan bahwa semua investasi, naturalisasi, dan perubahan sistem benar-benar membawa dampak nyata. Di luar negeri, media mulai berspekulasi. Beberapa menyebut Indonesia sebagai kuda hitam baru dari Asia, sementara yang lain masih meragukan konsistensinya saat menghadapi tim-tim besar seperti Italia. Perdebatan ini justru semakin memanaskan atmosfer, karena satu hasil saja bisa langsung membungkam semua keraguan atau memperkuat stigma lama. Dan kini, segalanya tinggal selangkah lagi. Stadion akan penuh, sorak-sorai akan menggema, dan tekanan akan mencapai titik maksimal. Ini bukan lagi soal strategi di atas kertas, tapi tentang mental, keberanian, dan determinasi. Saat peluit pertama dibunyikan, tidak ada lagi tempat untuk ragu. Inilah momen yang akan menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Apakah ini akan menjadi awal era baru yang gemilang, atau justru menjadi pelajaran pahit yang harus dibayar mahal? Satu pertandingan, satu kesempatan, dan satu sejarah yang siap ditulis oleh skuad Garuda.